Cerita berlanjut, saat melakukan penanaman bibit, Lin Fei sudah tidak tahan lagi. Ia merasa sangat kelelahan, sekujur wajahnya pun dipenuhi keringat, yang mengisyaratkan sedang melakukan kegiatan yang intens. Saat itu Lin Fei bertanya pada Wan Xiang apakah ia sudah diperbolehkan untuk berhenti. Wan Xiang yang merasa sangat bahagia, memuji kinerja Lin Fei. Ia menyampaikan bahwa kalau ia benar-benar sangat puas. Mendengar itu Lin Fei berbalik badan dan merasa sangat malu. Di sisi lain Hao Han yang duduk di lantai, yang juga merasa kelelahan mencoba meminta maaf pada Lin Fei atas perbuatannya. Lin Fei hanya menanggapi dengan diam. Tiba-tiba dari depan wajah Hao Han, muncul sebuah jendela sistem yang memberitahu kalau 200 poin telah ditambahkan, serta sistem itu memberikan selamat pada Hao Han karena telah naik ke level sebanyak 2 kali. Sistem itu menjelaskan kalau Hao Han adalah orang pertama di dunia yang naik ke level 3, kemudian sistem itu menampilkan statistik Hao Han, nama pengguna, Hao Han. Atribut, api, pekerjaan, belum bisa dijelaskan, level, naik ke level 3, serangan, 75, pertahanan, 35, kecepatan, 30, serangan kritikal, 3, kekuatan mental, 15, poin saat ini, 277/400. Sistem juga menambahkan kalau pemain level 3 punya kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan benda lanjutan. Setelah itu sistem itu menyuruh untuk mengambil kartu itu. Melihat kartu-kartu yang berterbangan di depannya Hao Han nampak sangat senang dengan itu. Di sisi lain tepatnya di pintu masuk ruangan itu, tiba-tiba ada sesuatu yang mendorong pintu itu dari luar untuk seakan mencoba untuk masuk ke dalam. Lin Fei dan Hao Han yang menyadari itu nampak sangat terkejut dengan hal itu. Lin Fei memberitahu Hao Han kalau mereka telah ditemukan. Mendengar ucapan Lin Fei, Hao Han bergegas untuk mengambil semua kartu itu. Seketika poin milik Hao Han dikurangi 150. Setelah menggunakan kartu itu nampak dari wajah Hao Han mengeluarkan energi yang cukup kuat yang mengisyaratkan kalau ia sepenuhnya telah meningkatkan kekuatannya. Kemudian sistem menjelaskan kalau Hao Han mendapatkan perlengkapan tingkat S komponen. Azure Dragon Armor, Azure Dragon Fist Gauntlet, atribut, tidak ada, catatan, bisa ditumpuk dengan Crash Enchantment, kekuatan serangan, plus 1100, durasi efektif, tak terbatas. Hao Han juga mendapatkan pil tingkat B, Ice Heart, pil efek, mengubah atribut pemain, durasi, 30 menit, dan yang terakhir Hao Han mendapatkan skill tingkat C, Earthbound Cage, atribut, bumi, kekuatan serangan, 0, durasi efektif, 10 pemakaian. Setelah itu serigala berkepala 3 itu berhasil mendobrak pintu itu lalu masuk ke dalam sambil meraung keras. Melihat itu Lin Fei tersentak kaget, namun dari belakang Hao Han yang sudah menggunakan kekuatannya segera meluncur ke arah serigala itu untuk bersiap menyerang serta menyuruh Lin Fei untuk menunduk. Melihat itu Lin Fei sedikit terkejut, seketika pukulan itu tepat mengenai kepala serigala itu, membuat serigala itu pingsan tanpa perlawanan yang berarti dengan kekuatan barunya Hao Han. Sementara itu, Tang Xiao yang berada di luar gedung, ia nampak terkejut oleh guncangan hebat yang berasal dari dalam gedung. Dalam hati, Tang Xiao bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Tidak lama kemudian, ledakan besar dan cahaya petir menyambar ke udara. Tang Xiao menyaksikan anjing berkepala 3 yang ia kirim tumbang dan mati akibat serangan dahsyat yang baru saja terjadi. Ia pun terdiam sejenak, sebelum akhirnya menggumam dalam hati kalau ia merasa bocah itu ternyata punya lebih banyak trik daripada yang ia kira. Tang Xiao yang telah menyaksikan kekuatan luar biasa itu segera berbalik dan berlari memasuki gedung dengan langkah cepat. Ia terlihat puas sambil tertawa pelan. Dalam hatinya, Tang Xiao menyatakan bahwa semuanya kini telah menjadi miliknya. Langkah kakinya mantap, seolah hendak mengambil alih sesuatu yang sangat berharga. Sementara itu di dalam, tubuh besar serigala berkepala 3 telah tumbang sepenuhnya. Salah satu dari tinju kristal Hao Han masih terlihat menancap kuat di atas kepala makhluk itu. Lin Fei yang menyaksikan pemandangan tersebut dari dekat nampak terpukau. Serta Lin Fei bergumam kalau kekuatan Hao Han sangatlah kuat, bahkan luar biasa. Ekspresi kagumnya tidak bisa disembunyikan. Ia menatap lengan Hao Han yang kini dilapisi senjata berkilau berwarna biru, yang terlihat asing namun sangat kuat. Tiba-tiba Wan Xiang kembali muncul di hadapan Hao Han. Ia menjelaskan kepada Hao Han bahwa set Azure Dragon adalah salah satu dari 4 set perlengkapan tingkat S yang sangat langka. Set tersebut terdiri dari 5 komponen, dan jika berhasil dikumpulkan semua, kekuatannya mampu menyaingi perlengkapan dewa tingkat SSS. Hao Han mendengarkannya dengan serius. Dalam hatinya ia merasa luar biasa, dan menyampaikan bahwa ia sangat menghargai bimbingan dari Ai yang ia anggap sebagai dewa paling cerdas di masanya. Ia juga merasa antusias karena akan berada di bawah arahan langsung sang sistem. Hao Han lalu bertanya dengan semangat,
apakah ia benar-benar bisa mendapatkan seluruh set Azure Dragon dalam waktu dekat? Wan Xiang menjawab dengan yakin, ia juga bersedia menaikkan parameter milik Hao Han, untuk memastikan peluang mendapatkan set itu lebih tinggi. Dengan semangat yang menyala, Hao Han tiba-tiba menggenggam tangan Lin Fei. Ia berkata bahwa mereka harus segera pergi dan menyelamatkan yang lain. Kemudian mereka berlari beriringan meninggalkan tempat itu, dengan tekad yang sama-sama kuat dan pandangan yang penuh harapan. Hao Han berjalan dengan penuh percaya diri, sementara Lin Fei mengikutinya dari belakang. Ia menatap Hao Han yang terlihat sangat puas. Dalam hati, Hao Han menyombongkan diri karena merasa berhasil memanipulasi sistem dengan pujian. Ia merasa bahwa pujian selalu berhasil, dan kini ia tahu bagaimana cara bermain dengan sistem untuk keuntungannya sendiri. Namun, situasi berubah tiba-tiba. Hao Han terdiam, matanya membelalak saat merasakan sesuatu bergerak cepat di hadapannya. Hao Han tampak terkejut karena tidak menyadari keberadaan musuh yang muncul tepat di depan pintu. Dalam pikirannya, Hao Han menegur sistem dengan marah. Ia bertanya mengapa sistem tidak mendeteksi keberadaan musuh yang begitu jelas di depan mata. Namun, sistem membalas dengan ketus bahwa ia tidak sempat memperingatkan karena Hao Han terus-menerus bicara padanya tanpa henti. Dengan gerakan cepat, Hao Han memukul ke arah depan, menghancurkan serpihan kristal biru yang terbang menuju dirinya. Tak lama kemudian, Tang Xiao muncul. Ia berpakaian gelap dan mengenakan armor mengerikan yang membuat suasana menjadi tegang. Tang Xiao berdiri dengan percaya diri sambil mengomentari kekuatan yang dimiliki Hao Han. Ia mengagumi barang yang dimiliki Hao Han, dan langsung menawarkan kesempatan untuk bergabung dengannya. Pria itu menjanjikan kekuasaan dan dominasi dunia, seandainya Hao Han bersedia berpihak padanya. Namun, dengan nada santai dan sikap tak peduli, Hao Han menolak. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak tertarik, ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin pulang dan tidur. Ia bahkan meminta pria itu untuk menyingkir agar ia bisa melanjutkan langkahnya. Penolakan itu membuat musuh tersulut emosi. Ia menerjang maju dengan kekuatan penuh sambil meneriakkan bahwa Hao Han tidak tahu apa yang baik untuknya, sehingga ia harus disingkirkan. Kilatan energi biru memancar hebat, dan kristal-kristal besar berputar di udara, membentuk serangan yang dahsyat. Hao Han yang siap menghadapi ancaman itu segera berseru ke arah Lin Fei. Ia meminta Lin Fei untuk segera pergi dan menyelamatkan yang lain, sementara dirinya akan menahan Tang Xiao. Di sisi lain Lin Fei sempat terlihat cemas dan berteriak agar Hao Han berhati-hati, namun ia tetap mempercayakan segalanya pada Hao Han. Dengan tubuh bersinar oleh energi, Hao Han berdiri kokoh menghadang musuh, siap mempertaruhkan segalanya demi melindungi yang lain. Serangan dimulai. Hao Han, dengan kekuatan tinju kristalnya, memukul tepat ke arah inti serangan musuh yang berupa kristal besar, sambil berteriak dalam hati, pecah, dan seketika itu, hantamannya menghancurkan kristal tersebut hingga serpihannya berterbangan ke segala arah. Namun, Tang Xiao tidak tinggal diam. Dengan wajah penuh keyakinan dan pengalaman tempur, Tang Xiao menyeringai tajam. Dalam pikirannya ia menganggap dirinya jauh lebih unggul dalam pengalaman bertarung dibandingkan Hao Han. Serangan balasan pun dilancarkan. Sosok musuh itu melesat cepat ke arah Hao Han. Hao Han yang tidak menduga kecepatan itu, terlihat terkejut dengan mata membelalak, mencoba menyiapkan pertahanan, namun Tang Xiao sudah terlalu dekat. Saat itu Hao Han menyadari situasi itu tidak menguntungkan baginya. Dalam benaknya ia mengeluh bahwa ini, nggak bagus. Dan sebelum ia sempat menghindar, pukulan telak dari musuh mengenai tubuhnya, memicu semburan energi dari benturan keras tersebut. Serangan musuh selanjutnya jauh lebih mematikan. Dengan mengerahkan teknik Cleansing Cold Splitter, Tang Xiao menciptakan serangan es yang menancap dengan kekuatan destruktif. Ledakan besar pun terjadi, menciptakan gelombang energi yang mengguncang ruangan. Namun serangan itu tak berjalan mulus, terlihat Tang Xiao yang mendadak berubah saat ia melihat ada sesuatu yang janggal. Dengan terkejut ia berseru dalam hati, Hao Han yang masih menangkis serangan itu, mencoba untuk memadatkan energi yang ada di dalam tubuhnya. Tang Xiao yang melihat itu merasa ada yang aneh, ia merasa sedikit takut hingga mengeluarkan keringat dingin. Sosok naga energi membentang di belakangnya Hao Han membentuk pusaran kekuatan maha dahsyat. Dengan teriakan lantang, ia menghantam Tang Xiao dengan kekuatan penuh. Serangan itu begitu dahsyat hingga Tang Xiao terlempar ke belakang, tubuhnya terpental hebat dan menabrak dinding dengan sangat keras. Musuh itu meraung kesakitan. Ia berteriak, penuh kemarahan dan rasa tak percaya, sebelum akhirnya meledak bersama serangan balik yang memecahkan dinding dan lantai. Ledakan dahsyat itu mengoyak udara, menghancurkan bangunan hingga terbuka ke arah luar.
Hao Han berdiri di hadapan lubang besar yang menganga. Dalam hati, ia merasa terkejut dengan kekuatannya sendiri. Wan Xiang segera muncul dan menjelaskan dengan santai. Wan Xiang berkata bahwa armor Azure Dragon tingkat S memiliki kemampuan unik, jika menahan serangan musuh, armor tersebut akan memantulkan serangan balik yang 10 kali lebih kuat. Hao Han pun memahami apa yang terjadi. Sistem kembali muncul di layarnya, tersenyum licik dan menyombongkan diri. Ia berkata bahwa ia sudah memperingatkan sejak awal kalau perlengkapan yang diberikan bukan sembarangan. Dalam nada mengejek, Wan Xiang bertanya, bagaimana mungkin kamu bisa dikalahkan oleh orang lemah seperti tadi? Hao Han yang mendengar itu merasa sangat bahagia hingga bersujud pada Wan Xiang. Ia juga memuji Wan Xiang dengan mengatakan kalau ia sangat luar biasa. Wan Xiang yang mendengar itu tertawa puas melihat kekonyolan itu, namun kesenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, tangan kasar dan penuh luka mencengkeram bahu Hao Han dari belakang. Ia menoleh, dan di sana berdiri seseorang yang akan memukulnya. Dengan amarah yang tak terbendung, berteriak penuh amarah, sorot matanya dipenuhi kebencian dan tekad membalas dendam. Hao Han yang menyadari itu nampak sedikit gelisah. Di sisi lain di tengah kepanikan dan kehancuran gedung yang porak-poranda, Lin Fei menerobos puing-puing yang berjatuhan. Ia sangat tergesa-gesa dan mulai panik, mencoba untuk mencari ayahnya sambil memanggil-manggil ayahnya. Saat itu Lin Fei melihat seorang perawat yang tengah membalut luka seorang pria terluka. Lin Fei mencoba untuk mendekat ke perawat itu untuk bertanya keberadaan ayahnya. Perawat itu menjelaskan kalau, setelah bangun, Pak Direktur pergi untuk mencari Tang Xiao lagi. Mendengar itu seketika Lin Fei sangat terkejut tidak percaya. Di sisi lain orang yang bersiap untuk meninju Hao Han terlihat akan meluncurkan pukulannya. Menyadari itu Hao Han sedikit terkejut dan langsung menghindar. Seketika pukulan itu meleset dan langsung menghantam tembok yang ada di belakangnya dengan kuat hingga menimbulkan dentuman yang sangat keras. Ternyata orang yang tubuhnya terluka parah itu adalah Direktur Lin Wanshan dan juga sebagai ayahnya Lin Fei. Lin Wanshan menatap tajam ke arah Hao Han. Hao Han yang melihat orang itu nampak terkejut dan mulai menyadari kalau orang itu adalah ayahnya Lin Fei. Di sela itu Hao Han mencoba melihat bekas pukulan Direktur Lin Wanshan. Ia membelalak lebar tidak percaya dengan pukulan itu. Pukulan itu menimbulkan lubang besar di dinding tembok. Dalam hati Hao Han mencoba bertanya-tanya seberapa besar Direktur Lin Wanshan benci padanya. Di saat yang bersamaan ayah Lin Fei, yang kini dipenuhi amarah, kembali mencoba untuk memukul Hao Han sambil berteriak, mati sana, Tang Xiao. Teriaknya, ia meluncur seperti peluru hidup. Hao Han yang bingung berusaha menghindar. Ia merangkak di lantai dengan sangat cepat sambil berteriak menyuruh Lin Wanshan untuk membuka matanya dan serta menyuruh untuk melihat baik-baik karena ia salah orang. Lin Wanshan yang tidak mendengarkan itu terus mengejar Hao Han sambil menyuruh Hao Han untuk berhenti. Saat itu Lin Fei datang dengan raut wajahnya yang terkejut. Ia menyuruh ayahnya untuk berhenti bertarung dan menjelaskan kalau orang yang ia kejar bukan Tang Xiao. Mendengar suara itu, seketika Lin Wanshan berhenti terdiam dan dengan suara lirih ia bertanya dalam hati apakah itu Xiao Fei sambil melirik ke belakang. Setelah beberapa saat di luar gedung yang porak-poranda, terlihat sebuah mobil ambulan datang. Di luar gedung para petugas medis berbondong-bondong mencoba menyelamatkan orang-orang yang terkena dampak kekacauan itu. Di sisi lain tepatnya di ruangan Direktur Lin Wanshan yang sedang mengobati luka-lukanya dengan dibantu oleh kedua perawat. Terdengar petugas yang menjelaskan kalau data saat ini terdapat 6 korban jiwa, 13 terluka berat, 45 terluka ringan, dan 135 benda tidak diketahui yang dicuri dari ruang barang bukti. Di sela itu Hao Han bertanya pada petugas itu dengan serius menanyakan keberadaan Tang Xiao. Petugas itu menjelaskan dengan serius kalau para petugas sudah mencari kemana-mana, tapi para petugas tidak menemukan jejak Tang Xiao. Petugas itu mengira kalau Tang Xiao sudah kabur saat terjadi kekacauan. Direktur Lin Wanshan duduk dengan wajah penuh amarah. Sorot matanya tajam, mencerminkan dendam yang belum terbalaskan. Dengan suara lantang Lin Wanshan menjelaskan kalau ia pasti akan menghukumnya seberat-beratnya sesuai dengan hukum. Pernyataan itu membuat suasana ruangan menjadi tegang. Namun, ia kemudian menoleh ke arah Hao Han dan bertanya dengan lebih tenang namun tetap serius. Kau bilang kalau kejadian tak biasa ini berkaitan dengan satu game post-apokaliptik. Di mana sistemnya? Bisakah kau memintanya untuk menunjukkan dirinya sekarang? Hao Han terlihat sedikit gugup. Ia mencoba menjelaskan kalau ia sudah mencobanya namun ia takut kalau dia tidak ingin bekerja sama. Suara sistem tiba-tiba terdengar dari layar monitor yang menyala menyuruh untuk tidak bertanya padanya. Lin Fei yang berada di samping Hao Han ikut menambahkan kalau itu benar ia juga menjelaskan kalau sistem bukanlah tipe yang mendengarkan perintah.
Wajah Direktur Lin semakin serius. Ia menatap dengan tajam lalu menjelaskan kalau Tang Xiao hanya mendapatkan beberapa lencana namun dia sudah bisa membuat kekacauan. Ia melanjutkan kalau pihak kita masih tidak tahu ada berapa banyak lagi lencana yang tersebar di luar sana. Ia juga memberitahu kalau ini adalah sebuah masalah yang besar. Dengan nada komando, ia pun mengumumkan tindakan strategis. Ia mengatakan kalau ia akan segera melapor ke atasan, mengumpulkan pasukan penanggulangan bersenjata, dan menyiapkan mereka untuk beraksi kalau dibutuhkan. Kemudian ia menambahkan perintah lanjutan, mulai saat ini, Lin Fei akan secara khusus diangkat menjadi ketua dari operasi khusus. Dia akan mengumpulkan pasukan kuat di seluruh dunia, melatih mereka untuk beradaptasi ke mode pertempuran secepat mungkin. Seketika Lin Fei menjawab, "Baik, Pak." Dengan tegas, sambil memberi hormat, Hao Han pun turut ditunjuk untuk mengisi posisi sebagai penasihat khusus, sembari menjalankan pelatihan khusus dan membantu Lin Fei kalau diperlukan. Mendengar itu Hao Han terkejut bukan main, ia segera mengangkat tangannya dan menolak dengan wajah ketakutan sambil menjelaskan kalau ia cuma seorang budak korporat. Ia juga memberitahu kalau ia masih harus bekerja besok, lalu meminta tolong jangan libatkan dirinya. Setelah semua itu, suasana kembali sunyi. Hao Han yang merasa aneh mulai bertanya-tanya kemana dia, ia menoleh dan melihat kursi tempat Direktur Lin duduk sebelumnya kini kosong. Tiba-tiba, suara menyeramkan terdengar dari belakangnya. Aura gelap menyelimuti ruangan, membuat atmosfer menjadi tegang. Dengan nada mengancam, suara itu berkata, kalau gedung kantornya hampir runtuh karena tinju miliknya, dan juga Hao Han sudah melakukan sesuatu ke putri tercintanya. Mendengar itu Hao Han menoleh dengan panik, dan mendapati wajah Lin Wanshan berada tepat di belakangnya, menatap tajam dengan aura membara. Lin Wanshan kembali bertanya apakah Hao Han tidak akan menebus dosanya. Setelah beberapa saat, cahaya bulan bersinar terang menerangi gelapnya malam. Di gedung apartemen, di lorong tangga terlihat Hao Han yang sedikit murung menjelaskan pada Lin Fei kalau ia menawarkan bantuannya dengan tulus, namun sekarang Lin Wanshan malah membalikkan keadaan. Dia bahkan mengatakan kalau Hao Han harus melakukan penebusan dosa. Di belakang Lin Fei yang mendengar itu nampak sedikit malu dengan penjelasan itu. Dengan pipi yang sedikit memerah Lin Fei bertanya pada Hao Han, apakah ia benar-benar tidak ingin ada hubungan apapun dengannya. Lin Fei menambahkan kalau ia bahkan membiarkan Hao Han melihat seluruh tubuhnya. Lin Fei kembali menegaskan apakah ia benar-benar tidak bisa membantunya saja. Mendengar itu Hao Han nampak sedikit bingung, dalam pikirannya ia bertanya-tanya apakah Lin Fei masih polisi yang sama, yang tidak ada pria yang bisa menyainginya. Ia merasa bingung mengapa Lin Fei bertingkah sangat aneh sekarang. Di belakang Hao Han Lin Fei yang telah menjelaskan itu, membuang muka untuk menutupi rasa malunya. Setelah itu Hao Han membuka pintu kamarnya. Lin Fei yang berada di luar menyuruh Hao Han untuk segera berhenti membuang-buang waktu serta menyuruh untuk cepat kemasi barang-barangnya dan ikut dengannya. Lin Fei juga menjelaskan kalau Tang Xiao kemungkinan besar akan melakukan balas dendam. Lin Fei juga memberitahu kalau Biro Pelayanan Khusus sudah mempersiapkan safe house untuk Hao Han. Mendengar itu Hao Han hanya berseru, "Oke." Di saat yang bersamaan tiba-tiba Hao Han sangat terkejut dengan apa yang ia lihat saat masuk ke kamarnya. Hao Han melihat Ren Junqi yang bergairah serta sedang menungging mengisyaratkan kalau ia sudah bersiap untuk melakukan kuda-kudaan dengan Hao Han. Ren Junqi juga bertanya apakah Hao Han ada waktu luang. Ia juga menebak kalau Hao Han pasti sangat kelelahan. Di situ Ren Junqi memberitahu kalau ia sudah siap untuk menghilangkan rasa lelah itu. Melihat dan mendengar itu seketika Hao Han berteriak terkejut serta bertanya dengan nada tinggi mengapa Ren Junqi masih ada di kamarnya. Di sisi lain Lin Fei yang mendengar Hao Han berteriak mencoba untuk masuk ke dalam dan bertanya pada Hao Han apa yang terjadi. Dari luar gedung, Lin Fei terdengar berteriak di kamar Hao Han saat melihat Ren Junqi. Ia berkata pada Hao Han dengan nada tinggi kalau Hao Han ternyata sudah punya wanita lain. Hao Han menjelaskan kalau Ren Junqi bukan wanitanya. Ren Junqi menegaskan dengan nada tinggi kalau dirinya sudah menjadi milik Hao Han. Hao Han yang mendengar itu menolak pernyataan itu dengan sangat tegas. Setelah beberapa saat Hao Han akhirnya tiba di rumah barunya. Dari luar terdengar Lin Fei yang sedang menjelaskan pada Hao Han kalau rumah ini yang dipinjamkan oleh Biro Pelayanan Khusus. Lalu Lin Fei memberitahu kalau Tang Xiao tidak akan bisa menemukan Hao Han. Lin Fei juga menegaskan kalau mulai sekarang Hao Han akan tinggal di sini. Di dalam Hao Han dan Ren Junqi melihat ke sekeliling ruangannya. Mereka kedua nampak kagum dan memuji ruangan yang diberikan oleh Biro Pelayanan Khusus. Di samping itu Lin Fei memberitahu pada Hao Han kalau ruangan Hao Han ada di lantai kedua dan ruangannya persis di sebelahnya. Serta Lin Fei menyuruh memberitahunya kalau ada sesuatu yang dibutuhkan Hao Han. Di selang itu Lin Fei yang masih kesal memberitahu Ren Junqi kalau ia akan tinggal di garasi.
Mendengar itu Ren Junqi tiba-tiba merasa bingung dan juga merasa kesal serta bertanya pada Lin Fei mengapa ia harus tinggal di garasi. Sebelum situasi menjadi panas, Hao Han memberitahu Lin Fei untuk tidak memprovokasi Ren Junqi karena dia hampir membakar seluruh bangunan rumahnya. Ia juga menambahkan kalau wanita itu punya beberapa skill, dan Hao Han merasa senang karena mereka punya Ren Junqi yang dapat membantunya di dalam pertarungan. Mendengar itu Lin Fei hanya mengerung kesal. Setelah itu Lin Fei pergi dari ruangan Hao Han dengan kesal serta menyuruh Hao Han melakukan apa yang ia mau, karena ia akan istirahat. Mendengar itu Hao Han sedikit terkejut dengan respon Lin Fei. Di sisi lain Ren Junqi nampak sangat senang dengan itu. Setelah itu Ren Junqi memanggil Hao Han dan mengajak untuk segera ke kamarnya dan beristirahat. Seketika Hao Han terkejut dalam hati karena mendengar ucapan itu. Ia merespon dengan sedikit tertawa canggung lalu menjelaskan pada Ren Junqi kalau mereka mungkin kembali ke ruangan masing-masing saja. Hao Han memberitahu Ren Junqi kalau ia terlalu lelah untuk melakukan pekerjaan fisik lainnya. Mendengar ucapan Hao Han, Ren Junqi terlihat bersedih dan dengan matanya yang berkaca-kaca. Ia bertanya pada Hao Han apakah Hao Han tidak menyukai dirinya lagi. Dengan terkejut Hao Han menolak ucapan itu. Ia menjelaskan kalau bukan begitu maksudnya. Ia memberitahu kalau ia cuma benar-benar sangat lelah sekarang. Hao Han janji, kalau ia dapat istirahat yang bagus, ia akan memuaskan keinginannya. Setelah itu Hao Han menutup pintu ruangannya. Di luar ruangan, terdengar Ren Junqi menyuruh Hao Han untuk beristirahat dengan benar, karena ia benar-benar menunggunya. Mendengar itu Hao Han hanya menghela nafas. Dari belakang Wan Xiang dengan pipi merahnya, yang menggunakan laptop yang berada di atas meja untuk berinteraksi pada Hao Han, memberitahu Hao Han kalau anak muda sepertinya harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan. Wan Xiang juga menambahkan kalau dia akan memberi Hao Han beberapa poin lagi kalau dia bertiga bisa berkumpul bersama. Mendengar itu terlihat dari mata Hao Han yang menyala terang dan aura yang menakutkan di sekelilingnya mengisyaratkan kalau ia sangat marah pada Wan Xiang, serta Hao Han dengan suara tegas memberitahu Wan Xiang kalau ia akan menanyakan sesuatu padanya. Hao Han bertanya, semenjak Wan Xiang menjadi sistem yang maha kuasa, mengapa dia selalu memaksa dirinya untuk melakukan adegan 18+ untuk Wan Xiang saksikan? Hao Han memberitahu kalau ia sudah menyadarinya. Itu karena Wan Xiang tidak bisa melakukan bersenggama atau bercocok tanam. Haha. Hao Han juga menambahkan kalau posisi menyerang dan bertahan menjadi terbalik. Ia memberitahu Wan Xiang kalau ia sudah menemukan kelemahan terbesar dari sistemnya. Mendengar itu Wan Xiang tersentak kaget serta matanya membelalak lebar, dan mengeluarkan keringat dingin dari gambar monitornya.